Ya, silakan. Ya, Selamat sore, Bu Ika. ya, selamat malam Pak Eko, Pak Warsono, Bapak Ibu semua. Iya. Kedengeran nggak Pak? Putus-putus ya? Oh enggak. Oh, enggak. Jelas Bu, masih. Iya. Ini Pak, saya baru saja kehilangan kerabat nih Pak ya. Setelah dia koma 3 hari, terus dia meninggal dunia. Info dari dokter katanya diabetes akut ya Pak. Jadi fungsi semua organ tubuhnya itu sudah rusak. Ya. Ya, semua ginjal, jaringan saraf di otak. Lalu yang saya agak ngerinya itu ternyata dari telapak kaki sampai ke betis itu udah busuk Pak. Jadi rencana dokter itu 3 hari sebelum koma itu dia mau diamputasi gitu loh Pak. Tapi karena keburu koma jadi nggak sempat gitu kan. Akhirnya kemarin tuh beliau meninggal gitu. Itu masih muda, masih sangat muda Pak, 47 tahun, wanita gitu loh. Jadi saya rasanya, aduh sama-sama nih saya juga diabetes gitu. Jadi gimana gitu loh Pak. Yang ingin saya tanyakan ini sebenarnya bagaimana sih Pak proses pembusukan itu bisa terjadi gitu loh Pak. Oh, Ibu ingin tahu ya, Bu ya? Ya, karena setahu saya kan cuma ya mungkin Bapak pernah menerangkan tapi mungkin saya nggak dengar gitu ya. Jadi saya rasanya lebih konsen ke situ gitu Pak, karena setiap Bapak keluarkan gambar yang orang sakit diabetes yang kakinya harus diamputasi dan sebagainya aja saya ngelihatnya sampai gimana gitu. Ya. Baik, saya aduh udah deh. dengan cara perlahan saja. Oke Pak. Perlahan. Jadi begini Bu, kita masuk dalam peradaban dunia yang aneh. Kenapa saya sebut aneh? Karena manusia berusaha keluar dari pemahaman bahwa manusia itu bagian dari alam. Kenapa disebut manusia sekarang menjadi aneh? Itu karena peradaban sekarang juga aneh. Itu harus kita sadari. Makanya saya tidak berpikir sampai sejauh yang saya bayangkan bahwa ini adalah sebuah teori konspirasi. Di mana dunia peradaban sekarang itu adalah dunia yang memaksa dengan rela, bayangkan, memaksa dengan rela, supaya orang-orang menjadi seorang pemakan karbohidrat. Itu karena sebenarnya juga karena bukan suatu tindakan yang tanpa pemikiran, ya Bu. Pemerintah di dunia itu menghadapi dilema sebenarnya. Saya yakin mereka tahu mengenai ilmu naturopatik ini. Saya tahu. Saya pikir begitu mereka tahu. Tetapi mereka juga harus punya pilihan yang paling mudah diterima oleh masyarakat. Bahwa mereka saat ini sedang mengalami masalah pangan kalau andai kata protein itu digunakan. Jadi orang akan dipaksa untuk memakan produk-produk tumbuhan. Dimana kalau andai kata Ibu mendengar doktrin atau mungkin bukan doktrin, satu pengetahuan bahwa pertanian dunia itu harus ditingkatkan dan manusia harus mulai berubah menjadi pemakan tumbuhan, tulen, dan itu menimbulkan satu penyakit baru. Kalau andai kata Ibu melihat beberapa teori konspirasi mengenai pola makan manusia dunia ini, di mana itu cukup berubah sekali, di mana makanan-makanan dunia sekarang didominasi oleh karbohidrat. Varian-varian protein dan karbohidratnya sekarang menjomplang ke arah di mana lebih berat karbohidrat. Dan manusia mencoba untuk memanipulasinya agar itu seolah protein. Dan itu kalau andai kata Ibu lihat di semua jenis makanan yang kita anggap cukup bergengsi, itu semuanya seolah mengandung protein dan itu menyehatkan kita. Tapi ternyata tidak. Pola makan terlalu banyak karbohidrat itu sebenarnya menimbulkan keracunan yang saya selalu sebut namanya racun lambat. Orang-orang ini akan mengalami namanya keracunan karbohidrat yang Pak Profesor Haryono kemarin di hari Minggu lalu ya Pak ya? Ya. Minggu ya? Kemarin. Itu mengatakan bahwa tanpa sadar kita ini memakan sesuatu yang terasa enak dan nikmat, dan kita sebenarnya tahu kalau andai kata kelebihan kita sakit, tapi rasa enak dan nikmatnya itu membuat kita terjerumus ke sakit yang
sudah pasti tidak bisa tidak akan kita terima di masa depan. Dan itulah keracunan karbohidrat. Gula yang manis itu beracun. Semua produk yang berbanyak mengandung osa-osa itu beracun. Beracun buat tubuh kita. Kenapa? Karena tubuh kita terbuat dari protein. Wajah ibu sampai ke jeroan ibu itu semua dari protein. Dari ujung rambut sampai ujung kaki protein semua. Lalu kenapa kita dijejali dengan produk-produk karbohidrat? Itu kan sebenarnya nggak sinkron. Dan inilah yang membuat orang-orang sekarang tidak menyadari mereka sebenarnya berbondong-bondong masuk ke dalam neraka keracunan. Neraka keracunan. Dan itu dinikmati. Karena keracunan lambat sekali. Ibu kalau andai kata makan glukosa terus-menerus sekarang, dianggap saja ibu masih kecil ya, masih usia 6 tahun baru melek mengenai makanan kayak gini ya. Itu baru terasa keracunannya mungkin 34 tahun, 40 tahun yang ada. Tidak terasa, Bu. Pada saat usia-usia 40-an, pada saat kita mulai menyadari, banyak penyakit yang mulai datang. Nah, asal ibu tahu bahwa yang namanya glukosa itu adalah makanan sejuta umat. Artinya begini, bukan hanya manusia, binatang juga suka glukosa, suka karbohidrat. Tapi yang lebih ringan glukosa ya, lebih mudah dicerna. Bakteri pun suka, virus suka, jamur suka. Nah, jadi bagaimana kesempatan buat kita? Kenapa orang diabetes sering disebut orang yang punya masalah komorbid? Karena masalahnya dia menyiapkan menjadi inang tubuh yang terlalu banyak karbohidratnya sehingga virus bisa masuk, bakteri bisa masuk, jamur bisa masuk. Nah, antibodi kita akan kalah, Bu. Sehebat-hebatnya antibodi kita akan kalah. Itu apabila berhubungan dengan bakteri-bakteri atau jasar kronik patogen. Sesuatu makhluk, saya nyebutnya apa ya? Sesuatu alien yang masuk ke tubuh kita. Saya tidak bisa menyebut makhluk karena virus itu bukan makhluk. Dia baru bisa berkembang biak kalau sudah punya inang. Saya berkembang biak ada selalu proses perkawinan antara jantan sama betina, itu disebut makhluk. Tapi virus tidak. Dia bisa membelah diri apabila dia mendapatkan sumber bahan bakar yang bagus. Tubuh manusia satunya. Nah, kemudian gula itu punya sifat degeneratif, Bu. Dalam keadaan tertentu apabila gula darah tertahan sampai 90, 100, kita selesai. Tapi kalau lebih itu hiperglikemia, ternyata gula itu punya kemampuan memotong jalur-jalur kerja protein. Memotong kerja-kerja protein menjadi tidak berfungsi. Salah satu yang tidak berfungsi adalah regenerasi sel. Jadi ternyata sel-sel kita ini, Bu, sel wajah ibu, rambut ibu, ya, kemudian jantung ibu, pankreas ibu, itu terdiri dari jutaan atau miliaran sel. Nah, ternyata setiap sel tadi, setiap hari, setiap dalam kurun waktu tertentu, itu berganti sel baru. Kalau andai kata ibu melihat foto ibu 10 tahun yang lalu, ibu melihat foto ibu 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, pasti wajah ibu berubah. Kenapa, Bu? Karena terjadi pergantian sel terus-menerus. Sehingga kalau andai kata ibu lihatkan foto ibu 30 tahun yang lalu, mungkin saya nggak kenal, Bu. Ya kan? Iya. Ya. Itu karena kenapa? Sel yang terbentuk 25 tahun lalu mungkin sudah berganti ribuan kali sampai ke hari ini. Itu namanya daur hidup sel. Nah, gula memotong itu, Bu. Pergantian ini tidak terjadi. Akibatnya, kalau andai kata saraf yang dia berganti sekitar 60 hari sekali, tidak berganti, maka dia akan mengalami failure, mengalami kedaluarsa, Bu. Karena kedaluarsa, akibatnya dia tidak mampu memberikan sambungan perintah dari otak ke bagian tubuh yang dituju, misalnya ke kaki. Terputus, dia dikasih perintah 100 oleh otak, tapi oleh kaki hanya bisa dikerjakan 50. Dia mulai bermasalah. Orang mulai terkena neuropatik. Dan neuropatik pun banyak jenisnya.
ada neuropatik untuk saraf-saraf yang bisa dikendalikan oleh kesadaran kita, dan neuropatik otonom, saraf-saraf yang dikerjakan secara otomatis. Jadi kita tidak harus mikir akan dapat. Jantung otonom, ginjal otonom, pankreas otonom, pencernaan kita otonom, hati kita otonom. Hati itu punya kemampuan kerja untuk mengurusi 500 jenis bahan kimia tubuh. Bayangkan, tugasnya 500. Jadi hati itu paling penting. Kalau andai kata itu dipotong karena adanya gula yang terlalu banyak, saya selalu bilang, gula itu punya sifat memotong kemampuan regenerasi. Kalau andai kata gula kita 100 sampai 150, maka kita hanya punya kemampuan 50% regenerasi. Apabila 150 sampai 200, hanya 25%. Tapi apabila gula kita lebih dari 200, kita hanya kemampuan regenerasi 0. Apabila orang yang gula darahnya di atas 200, maka kemampuan memperbaiki dirinya hampir nggak ada. Mulailah gula akan mulai membunuh sel, dan sel mulai mengalami yang namanya nekrosis. Nekrosis itu adalah mati. Sel mati itu nekrosis. Kalau sel yang secara alami dia mati, karena dia usianya sudah sampai waktunya, dari mulai dibuat, kemudian tumbuh, bekerja, kemudian menua sel, dan mati, itu namanya apoptosis. Apoptosis ya. Tapi kalau andai kata dipaksa, namanya nekrosis, dia dipaksa mati. Nah, saudara ibu, kerabat ibu, itu adalah orang-orang yang mengalami nekrosis karena gula. Kebanyakan gula akibatnya sel-sel mati. Karena sel-sel yang mati tidak ada perbaikan, maka membusuk. Karena membusuk, maka nekrosis akan menjalar. Sel-sel akan mati dan menjalar. Selama gula tidak pernah diturunkan, tidak akan pernah bisa sembuh. Makanya kalau yang dikata ibu melihat orang-orang yang bisa sembuh, itu bukan dongengan Eko ya, bukan. Itu berdasarkan teori bahwa begitu gula diturunkan, sel-sel akan memperbaiki diri dan kemudian memperbaiki jalur hidupnya kembali. Dia akan berubah, daurnya akan diperbaiki lagi. Yang rusak diperbaiki, kemudian tumbuh kembali jaringan. Jadi kalau andai kata ada orang-orang yang mengatakan bahwa diabetes tidak bisa disembuhkan, ya itu menurut kalangan medis ya. Tapi menurut naturopatik itu bisa. Karena tubuh manusia sebenarnya sempurna. Dia sudah, manusia itu, apakah itu dikatakan adalah hasil dari evolusi dari makhluk-makhluk masa lalu, apakah itu Homo erectus atau Pithecanthropus erectus atau Meganthropus erectus, saya tidak tahu, saya tidak berkompeten untuk menjawab sampai ke sana. Tapi jelasnya manusia sudah hidup lebih dari 2 juta tahun diperkirakan. Artinya 2 juta tahun itu adalah masa di mana manusia sudah mengalami seleksi alam, termasuk dalam perkembangan organik, termasuk bagaimana kemampuan dia memperbaiki dirinya sendiri apabila ada sakit. 2 juta tahun bukan suatu proses yang lambat, itu proses yang terjadi terus-menerus dan membuat manusia punya kemampuan daya hidup yang lebih bagus. Orang-orang masa lalu, Bu, Ibu tahu di Amerika pada saat zamannya sebelum Columbus, itu suku-suku Aztec diperkirakan matinya, hilangnya, punahnya bangsa itu salah satunya karena cacar yang dibawa oleh orang-orang Eropa. Ya, orang-orang Spanyol atau Portugis ya. Itu kenapa? Karena orang-orang yang di Aztec itu, di Amerika itu, tidak punya antibodi. Tapi orang-orang Eropa sudah punya antibodi. Sehingga pada saat 2 peradaban itu bertemu, musnahlah satu peradaban. Makanya suku Aztec hampir tidak ada sisanya. Sampai dengan negosi deh apa? Ya, tapi itu karena penyakit, Bu. Karena penyakit ya. Ya, karena penyakit. Jadi itu
bagian di mana sebenarnya manusia itu terdiri, manusia sekarang ini adalah evolusi dari kemampuan mempertahankan diri tubuhnya dan waktu yang pertemuan antar budaya dan ada mengerucut menjadi manusia yang paling super secara evolutif. Nah, kasus kembali ke tadi, di mana seseorang yang mengalami nekrosis itu karena gula akan mengalami komplikasi. Dan nekrosisnya tidak hanya terjadi pada satu bagian tubuh saja. Ibu hanya lihat di bagian luar kakinya yang terlihat membusuk. Itu juga bisa terjadi pada bagian tubuh lain. Ginjal, itu adalah nekrosis. Sel-sel yang mati tidak bisa dibangun lagi. Karena kenapa? Ada gula. Otak juga iya. Kalau otak penuh gula ya gimana? Dia mau membangun, nggak bisa. Apakah juga di lainnya, di jantung? Juga iya, Bu, sama. Makanya saya selalu menyarankan, kurangi karbohidrat atau hentikan karbohidrat dalam 4 bulan ini apabila ingin mereparasi diri sendiri. Ya, Bu, ya? Iya, ada lagi, Bismillah, Bu? Ini Pak, mengenai kita kan sering dengar nih Pak, kalau orang misalnya ada yang tanya sakit apa, saya bilang saya kena diabetes. Mereka selalu nanya diabetes basah atau kering gitu loh. Maksud saya jadi rada bingung, ini apa sih Pak? Memang ada istilah diabetes basah atau diabetes kering begitu Pak? Jadi begini Bu, memang itu istilah di masyarakat. Yeah. Saya sih lebih mendekat ke arah medis supaya pengertiannya sama. Yaitu diabetes tipe 1, diabetes yang diakibatkan karena insulinnya tidak aktif, dan diabetes tipe 2 yang di mana selnya tidak mau menerima insulin. Artinya pankreasnya aktif, tapi selnya tidak mau menerima insulin, produk dari pankreas itu. Nah, diabetes basah itu ada kalanya orang yang sakit diabetes tapi dia kelihatan gemuk. Ada yang mengatakan begitu. Jadi pengertiannya beda-beda. Ada juga orang yang menyebut diabetes kering adalah orang yang diabetes dan badannya menjadi kurus kering. Jadi orang-orang yang diabetes basah, orang yang kelihatan gemuk tapi diabetes. Bukan yang gini Pak, yang diabetes basah itu yang mereka kalau luka tuh nggak sembuh-sembuh gitu. Ya, itu juga bisa. Itu juga bisa ya. Itu juga bisa. Karena pengertian di masyarakat buah cerita rakyat tuh. Iya itu. Kurban kayak folklore ya, cerita betul. Bahwa jadi definisi tidak terdefinisikan dengan jelas. Betul. Nah sebenarnya kalau menurut saya dua-duanya sama saja, dua diabetes. Iya betul. Cuman metabolismenya orang yang dianggap bahwa diabetes basah dia masih bisa menyimpan lemak buat tubuhnya, tapi dia masih mengalami defisiensi insulin sehingga pada saat dia makan sesuatu yang karbohidrat gulanya naik. Dan itu mulai meracuni tubuhnya. Ada juga yang dikatakan karena diabetes kering, di mana insulinnya sudah tidak mampu lagi diproduksi atau sangat sedikit sekali, sehingga apabila gula banyak bahkan tidak bisa lagi mampu untuk membenamkan glukosa menjadi lemak dalam adiposa. Adiposa ini tubuh. Jadi kita jadi kelihatan montok-montok ini karena lemak yang dimasukkan oleh insulin. Sampai itu fungsi kerja insulin juga salah satu. Ya, ada juga karena yang mengatakan diabetes basah dia luka dan kemudian dia terjadi basah. Ya sebenarnya sama saja. Kalau orang-orang mengalami keracunan karbohidrat atau nekrosis itu karena gula, dia akan mengalami itu. Apakah basah atau kering? Dua-duanya akan punya kans yang sama, mengalami nekrosis, matinya sel. Ya serem ya. Serem. Aduh ngeri. Ya soalnya jujur aja Pak, saya ini keluarga yang diabetes gitu loh Pak. Ya. Om dan tante saya itu suami istri dua-duanya diabetes. Anaknya diabetes sampai mereka meninggal itu sekarang ibaratnya satu generasi hilang gitu Pak. Mereka nggak ada ini lagi. Lalu ayah saya juga diabetes, komplikasi dengan jantung, meninggal umur 54 tahun. Jadi buat saya tuh benar-benar saya harus concern terhadap itu gitu loh Pak. Masalahnya adalah tidak banyak orang yang menyadari bahwa diabetes adalah sesuatu yang menakutkan. Coba kalau Ibu lihat, saya selalu sering mengulang-ulang. 100 tahun yang lalu diabetesnya nggak dikenal. Sekarang kalau andai kata orang sakit, orang meninggal saja,
Coba ibu tanya, sakit apa dia? Pasti salah satu yang disebut. Kalau nggak ginjal, diabetes, jantung. Pasti begitu. Rata-rata begitu. Dan kita jarang sekali menyadari itu. Oh, itu adalah suatu udah takdirnya. Selalu begitu. Padahal itu ada sesuatu yang bisa kita rubah. Kita bisa pilih dengan makan seperti ini. Cuman masalahnya, makanya dalam pelatihan ini, kita hanya membuka wawasan supaya seseorang tidak terjerumus masuk penyakit yang kata dokter tidak tersembuhkan itu. Serem ya. Serem. Itu makanya anak saya kan badannya lumayan besar ya Pak, yang saya pernah tanya ke Pak Eko. Ya Bu. 95 gitu, usianya 23 tahun, tapi memang tingginya 180. Saya udah mulai peduli banget gitu loh Pak, makanya saya ajak Pak, apakah boleh yang tidak diabetes ikutan ini gitu loh. Maksudnya setidaknya pola makan dia lebih terjaga gitu loh, karena saya tahu mungkin saya juga salah dulu cara menangani anak saya gitu, mungkin terlalu banyak karbo dan sebagainya gitu loh Pak. Ya, saya sering kadang-kadang memikirkan bagaimana cara untuk menjangkau mereka ini dia. Masalahnya adalah begini, yang paling sering saya tangkap itu, pada saat seseorang saya tanya, oh saya diabetes cuma keturunan, jadi DNA saya sudah nampaknya sudah tertuliskan seperti itu dan saya akhirnya pasrah saja. Bahwa itu memang harus saya terima dan ajal saya sudah ketahuan. Saya karena diabetes, umur saya sudah terlihat di depan mata. Pada saat saya mengetahui pengetahuan ini, tidak. Itu hanya karena pola makan kita yang keliru. Orang zaman dulu nggak ada kok, jarang sekali sakit diabetes. Ini karena pola makan kita yang keliru sama sekali. Makanya saya berharap Bapak Ibu sekalian, tolong bantu kami. Pada saat kami menyebarkan link-link itu, ya, tolong dibantu, sebarkan. Apabila ada teman-teman, tolong dong bantu. Ada orang-orang yang tidak sadar di luar sana, mereka sedang membunuh dirinya sendiri. Sedang menuju ke arah ajal mereka dengan cara menyenangkan. Serem nggak Bu? Iya. Mereka sedang berusaha, mereka tidak berusaha. Mereka menghindari, tapi mereka tidak tahu. Mereka menjemput ajal mereka, dan mereka seolah-olah itu mereka terima. Ada kekuatan adikodrati ya, bahwa mereka semua sudah dikasih nasib seperti itu. Enggak. Kita bisa pilih kok. Ya Bu ya. Ibu coba concern ke anak itu udah bagus sekali Bu. Ya, karena saya merasakan gitu loh Pak. Setelah usia saya kena diabetes itu tahun 2016, sewaktu saya mau operasi kista ya Pak ya, saya dicek gula darah saya ternyata tinggi dan akhirnya kalau masih tinggi nggak boleh gitu, saya harus suntik insulin. Nah akhirnya kan saya coba minum herbal dan sebagainya, ternyata bisa turun, akhirnya bisa gitu. Yeah. Jadi saya mulai kena itu kan sekitar usia 40-an, 45 ya, karena saya 53. Jadi saya udah mulai mikir nih, kalau anak saya biarkan makan yang terus-terusan seperti itu, otomatis mungkin usia-usia saya atau dia bisa lebih muda lagi, bisa kena Pak, karena satu dia juga badannya kan besar gitu loh Pak. Benar. Itu aja sih. Jadi saya bilang ayah saya kena, lalu anak saya kena, itu kan seperti set udah turunan begitu kan, ngeri juga gitu loh Pak. Ya. Pada saat saya juga sama Bu, dalam kurun waktu 4-5 tahun pada saat. Jadi pengetahuan ini saya dapatkan pelan-pelan. Tidak langsung gedabruk gitu enggak. Jadi saya dapatkan pelan-pelan. Sekarang saya sudah mencoba menginfluence keluarga saya. Jadi adik saya itu badannya ada gede-gede. Adik saya yang perempuan tingginya 172 cm. Ya. Jadi untuk perempuan dan beratnya juga mulai besar. Saya bilang, kamu tolong dengerin di usia sekarang baiknya makan yang banyak protein. Oh, nanti kan kolesterol, nanti kan asam urat, nanti kan jadi gemuk lagi. Aku nggak pengen gemuk lagi dan sebagainya. Itu suatu pendapat yang salah. Harus saya luruskan. Karena saya berikan artikel-artikel saya yang saya buat, dan dia mulai mengerti. Oh, ternyata begini. Ya mau nggak mau, kamu harus begitu. Harus mau. Bantu semua orang. Selamatkan dunia. Selamatkan dunia. Iya, ini juga saya ikut Mobi ini kan lumayan Pak, berat badan saya dari 72, sekarang saya 53, jadi sekitar mungkin 18 kilo ya saya turun. Ya. Saya bilang ini mujizat banget, karena saya dulu pengen turun 1 kilo atau 2 kilo aja susahnya setengah mati gitu loh Pak. Mungkin harus ikut program apa yang harganya jutaan gitu loh. Ini saya
tanpa saya sadari dan nggak kepengen turun, tapi tiba-tiba turun gitu loh. Makanya itu saya ingin ke anak saya, dan alhamdulillah sih Pak, saya juga selalu minta link ke Bu Mary ya. Saya kalau ada yang ini, Bu Mary saya meminta, saya selalu sebarkan, ada beberapa teman saya juga yang sudah masuk, dan alhamdulillah gitu. Saya pasti akan terus sebarkan juga loh Pak, karena ya saya juga merasakan gitu loh manfaatnya gitu loh. Ya, gitu. Saya sih kemarin sempat ngobrol, dan dari situ saya dapat hitung-hitungan sederhana. Apabila ibu menolong satu orang, Bu, bayangkan, andai kata, kebetulan saya bicara dengan calon mentor. Kalau saya tidak mengikuti ini, saya Pak harus mengeluarkan obat 1 bulan itu 4 juta rupiah. Itu belum lagi dengan penyakit itu yang datangnya juga dari diabetes. Jumlahnya puluhan juta, Pak. Artinya, dengan pengetahuan ini, akan banyak orang yang bisa dilepaskan dari beban-beban keuangan itu. Sehingga mereka punya kesempatan hidup normal, menolong dirinya sendiri, menolong orang lain. Saya harap Ibu juga begitu. Ya, bersemangat membantu orang. Ya. Semangat Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Eko. Terima kasih banyak Bu Lita ya. Selamat malam Pak Warsono. Ya. Terima kasih. Ya.